Selamat datang kembali di kupasan mendalam kita. Kali ini kita mau bahas satu konsep yang lagi cukup rame nih di dunia bisnis. Namanya blitzscaling. Betul. Sumber kita kali ini dari kutipan buku Reid Hoffman. Nah, pertanyaannya mungkin simple ya. Blitzscaling ini sebetulnya apa sih? Dan kenapa juga kok kayaknya penting banget gitu? Iya, iya. Misi kita hari ini yaitu kita coba pahami bareng-bareng esensi blitzscaling. Kenapa strategi yang kedengarannya gila-gilaan ini tumbuh secepat kilat jadi relevan banget, apalagi sekarang di era digital ya? Banget. Dan apa sih bedanya sama cara tumbuh bisnis yang ya mungkin udah lebih kita kenal lah? Oke. Anda pernah nggak sih merasa mungkin yang punya bisnis, pertumbuhannya tuh kok cepet banget sampai rasanya, gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu? Iya, iya. Pendiri Dropbox itu punya analogi bagus, katanya kayak, wah berhasil nangkap ikan paus. Kabar baiknya, Anda dapat ikan paus. Kabar buruknya, Anda dapat ikan paus. Persis, persis. Beban sekaligus anugerah ya. Nah itu dia. Mari kita bedah strategi di balik perasaan campur aduk ini. Jadi, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Apa inti blitzscaling itu sebenarnya? Oke. Jadi ininya tuh blitzscaling itu sebuah kerangka kerja ya. Dan juga teknik-teknik spesifik lah. Tujuannya untuk mencapai skala yang masif dengan kecepatan yang, ya ampun, luar biasa cepat. Kecepatan ya kuncinya. Kecepatan. Dan ini nih yang penting. Dia memprioritaskan kecepatan di atas efisiensi. Bahkan saat kondisi itu penuh ketidakpastian. Wah, tunggu dulu. Contoh klasiknya, ya semua pasti tahu lah, Amazon. Bayangin aja antara 96 sampai 99 itu, jumlah karyawan mereka naik 50 kali lipat. 50 kali. Iya, pendapatannya naik 322 kali lipat. Gila, kan? Itu kan kedengarannya lawan arah banget ya sama ajaran bisnis klasik. Biasanya kan kita disuruh hati-hati, kumpulin data dulu, pastiin efisien, baru jalan. Nah, itu dia. Ini emang counterintuitive banget. Sangat pendekatan bisnis yang katakanlah tradisional, kayak GE zaman dulu lah yang dipuja-puja itu kan. Iya, yang labanya stabil. Betul, mereka kan tekankan banget analisis cermat, butuh kepastian, efisiensi dijaga biar laba tumbuh stabil. Nah, blitzscaling ini kebalikannya. Logikanya gini, Gimana tuh? kalau ada kesempatan emas buat ngerebut pasar besar dan harus cepat, risiko terbesarnya itu bukan soal boros atau nggak efisien, tapi justru kalau kita terlalu lambat, terlalu main aman. Logikanya kalau Anda menang ngerebut pasar itu ya soal efisiensi nanti bisa diberesin belakangan lah. Tapi kalau Anda kalah karena telat, ya efisien juga nggak ada gunanya kan? Udah kalah pasarnya. Oke. Jadi kayak Amazon lagi nih contohnya, yang dulu sering banget dikritik boros itu ya? Persis. Dulu kan mereka dihajar kritik, wah boros lah, bakar duit lah. Tapi ya strategi super agresif itu yang bikin mereka akhirnya menang. Ngambil pasar retail online, terus masuk ke e-book, komputasi awan. Dan sekarang jadi raksasa gitu ya? Jadi raksasa. Tentu aja strategi kayak blitzscaling ini, ya butuh keberanian, jelas. Butuh keahlian khusus juga. Dan yang nggak kalah penting, butuh ekosistem yang mendukung. Maksudnya ekosistem? Ya, perlu modal finansial yang gede, perlu juga sumber daya manusia, talenta, yang siap dan mau mendanai atau ikut dalam risiko cerdas ini. Ibaratnya nih, Anda mau luncurin roket, ya butuh bahan bakar sekaligus oksigennya kan? Dua-duanya harus ada. Oke, masuk akal. Nah, biar makin jelas nih, bedanya blitzscaling ini sama tipe-tipe pertumbuhan lain apa ya? Kan suka ada istilah fast scaling, scale up. Kadang suka ketukar gitu. Penting banget ini dibedain. Coba kita urai ya. Boleh. Pertama, ada yang namanya pertumbuhan startup klasik. Di sini, fokus utamanya itu efisiensi. Kenapa? Karena biasanya ketidakpastiannya masih tinggi banget soal pasar, soal produk. Masih cari-cari produk market fit gitu ya? Nah, itu dia. Jadi efisiensi itu kayak ngebantu kita ngulur waktu, memperlambat jatuhnya kalau pakai analogi pesawat tadi, sambil kita belajar dan nemuin produk market fit. Oke. Terus? Klasik. Ini biasanya terjadi kalau kondisi lingkungan bisnisnya udah lebih pasti. Udah ketemulah pasarnya. Fokusnya jadi geser ke optimalisasi ya, maksimalin ROI di pasar yang udah stabil. Yang ini lebih normal lah ya kedengarannya. Bisa dibilang gitu. Ketiga, ada fast scaling.
Nah, ini mirip blitzscaling karena sama-sama ngorbanin efisiensi demi kecepatan. Tapi, bedanya ini dilakuin di lingkungan yang relatif pasti. Oh, jadi risikonya lebih kehitung ya? Betul, udah lebih dipahami lah medannya. Biasanya tujuannya ya buat nyerobot pangsa pasar aja secepat mungkin. Oke. Nah, yang terakhir, blitzscaling. Nah, ini dia, binatang yang beda. Blitzscaling itu Anda korbankan efisiensi demi kecepatan super tinggi. Dalam kondisi ini kuncinya, ketidakpastian besar. Waduh, Ibaratnya tadi itu, Anda nyalain mesin jet, pas sayap pesawatnya aja masih dirakit. gila juga ya. Makanya sering disebut situasi lakukan atau mati. Risikonya tinggi banget dan ya itu tadi, butuh modal super gede buat jaga-jaga kalau ada kesalahan fatal. Harus siap bakar duit di awal. Merakit pesawat sambil nyalain jet, kebayang sih ngerinya. Lalu, kenapa sih ada yang mau ngambil strategi se-ekstrim ini? Apa yang mendasari pemikirannya? Ada 3 alasan atau dasar pemikiran utama lah kenapa blitzscaling ini dipilih. Apa aja tuh? 1, ini strategi ofensif sekaligus defensif. Ofensifnya ya jelas buat ngerebut pasar baru, bangun first scaler's advantage. Keunggulan jadi yang pertama skala besar gitu ya? Betul. Kalau udah gitu kan jadi lebih gampang narik modal lagi, narik talenta-talenta kunci. Nah, defensifnya, kecepatan super tinggi ini bikin pesaing tuh susah banget ngejarnya. Bahkan buat mikirin strategi balasan aja udah keduluan. Anda yang ngatur tempo permainan. Menarik. Jadi kayak bikin tembok tinggi ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, blitzscaling ini sangat bergantung pada lingkaran umpan balik positif. Siapa cepat, dia dapat. Maksudnya? Perusahaan pertama yang berhasil capai skala kritis itu biasanya mendapat keuntungan yang makin lama makin susah dikejar sama pesaing. Ada laporan McKinsey itu bilang tumbuh cepat atau mati pelan. Wah, serem juga ya. Iya, karena pertumbuhan cepat biasanya ngasih keuntungan lebih gede, valuasi perusahaan juga jadi lebih tinggi. Ini juga berkaitan sama ekosistem tadi. Contohnya Twitter di Silicon Valley, mereka punya akses ke talenta yang udah pengalaman scaling, yang mungkin nggak dimiliki Tumblr di New York waktu awal-awal. Itu mempercepat lingkaran positifnya. Oke. Poin ketiga? Ketiga, dan ini harus disadari banget, risiko masif itu udah pasti melekat. Selain risiko pasar yang biasa lah ya, ada risiko internal yang gede banget buat ngembangin organisasi secepat itu. Internal gimana maksudnya? Ya, semua lini. Staf harus nambah cepat banget, sistem keuangan harus ngikutin, pengembangan produk, infrastruktur teknologi, semuanya harus bisa ngimbangin ledakan pendapatan sama jumlah pelanggan. Kalau nggak, bisa kolaps dari dalam. Ada contohnya nggak? Contoh klasiknya Oracle, akhir 80-an, awal 90-an. Mereka hampir bangkrut loh. Kenapa? Terlalu fokus ngejar target penjualan sampai sistem internalnya, teknologi sama keuangannya, nggak sanggup ngikutin, ketinggalan jauh. Wah, bahaya juga ya kalau nggak seimbang. Dan kayaknya teknologi modern, internet utamanya, jadi pendorong besar ya kenapa blitzscaling ini makin sering kita dengar. Oh jelas banget, internet itu mengubah segalanya, bikin akses ke pasar global jadi cepet banget kan, tapi yang lebih fundamental lagi, munculnya network effects, efek jaringan. Efek jaringan? Iya. Itu yang kayak gimana? Prinsipnya simple, nilai sebuah produk atau layanan itu naik drastis seiring makin banyaknya pengguna. Coba aja Anda bayangin platform kayak Airbnb, atau WeChat, atau eBay deh. Iya. Makin banyak penjual pembeli, makin rame, makin berguna ya? Nah, itu dia. Semakin banyak orang di sana, semakin berguna platform itu buat setiap orang. Ini yang bikin dinamika pasar jadi winner take all, pemenang ambil semua, atau setidaknya winner take most. Pemenang ambil sebagian besar. Betul. Nah, untuk menang dalam perebutan efek jaringan ini, kecepatan jadi kunci mutlak. Harus jadi yang pertama mencapai skala kritis itu. Oke. Jadi bukan cuma soal teknologinya ya, tapi gimana model bisnisnya memanfaatkan teknologi itu. Kayaknya itu juga penting. Tepat sekali. Sering banget inovasi di model bisnis itu sama pentingnya, kadang malah lebih penting dari inovasi teknologinya itu sendiri. Contohnya? Google deh. Mereka sukses besar kan nggak cuma karena algoritma pencarian yang canggih, tapi juga karena model iklan pay-per-click mereka yang waktu itu revolusioner banget. Iya, bener juga ya. Atau Tesla. Mereka kan pada dasarnya ngerakit teknologi-teknologi yang udah ada, baterai, motor listrik, tapi dengan cara baru dan model bisnis yang beda banget dari pabrikan mobil lama.
Nah, inovasi model bisnis inilah yang sering jadi celah buat startup ngalahin pemain lama yang mungkin geraknya lebih lambat buat adaptasi. Oke deh, jadi kalau coba kita rangkum nih ya dari obrolan kita, blitzscaling itu intinya soal pertaruhan besar pada kecepatan, rela ngorbanin efisiensi, bahkan di tengah ketidakpastian yang tinggi. Betul. Strategi yang jelas berisiko tinggi banget tapi. Bisa jadi ini satu-satunya cara buat bangun dominasi di pasar global yang geraknya super cepat kayak sekarang ini ya. Bisa jadi, ini bukan cuma soal tumbuh cepat biasa, tapi tumbuh dengan cara yang seringkali, ya itu tadi, menantang logika bisnis konvensional. Benar sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran nih buat Anda yang mendengarkan. Apa tuh? Ya mengingat risikonya yang segede itu, dan sifatnya yang seringkali nggak masuk akal kalau pakai kacamata bisnis tradisional, gimana caranya Anda bisa tahu kapan blitzscaling itu langkah strategis yang cerdas, dan kapan sebetulnya itu cuma pertaruhan nekat yang membabi buta. Pertanyaan bagus. Dan lebih jauh lagi nih, kapan justru risiko terbesar itu muncul kalau Anda memilih untuk tidak melakukan blitzscaling, padahal Anda lihat kompetitor di luar sana udah pada lari sekencang-kencangnya. Kapan diam itu justru lebih berisiko? Nah itu mungkin yang bisa Anda renungkan.